warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil review artikel ilmiah yang temanya itu tentang strategi pembelajaran, di mana saya itu ngambil temanya itu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang pertama ada jurnal dari Maulida dan kawan-kawan yang terbitnya 2028, judulnya Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi berdasarkan profil belajar peserta didik pada materi Sistem Imun Biologi SMA, jurnalnya Jurnal Biologi, di mana hasilnya itu yang pertama penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi itu diterapkan karena strategi ini tuh memiliki relevansi dalam pendidikan saat ini, di mana dapat memenuhi kebutuhan belajar dari tiap peserta didik yang memiliki tingkat keahlian, minat, gaya belajar, dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Terus pemilihan materi biologi berupa sistem imun itu karena dalam mengajarkan materi ini tuh tidak cocok dengan pendekatan yang homogen dan tidak efektif seperti hanya metode ceramah yang hanya dapat membuat sebagian siswa itu bosan. Sebab peserta didik tuh punya perbedaan dalam segi belajar dan pemahaman dalam materi. Langkah atau tahapan yang diterapkan pada strategi ini tuh adalah menggunakan model problem based learning atau PBL dengan media puzzle gambar, di mana peserta didik tuh nantinya akan diberi suatu masalah yang tertuang pada puzzle gambar yang nantinya mereka harus bekerja sama untuk memecahkan semua puzzle yang diberikan. Dalam melatihkan penerapan strategi ini, peserta didik dituntut untuk aktif, dapat memecahkan masalah, dan juga mampu bekerja sama dengan peserta didik lainnya. Kebaruan dari penelitian ini yaitu mengkolaborasikan antara model PBL dengan media puzzle gambar yang dimana strategi itu memiliki potensi yang memberikan dampak positif terhadap pencapaian peserta didik. Lalu yang kedua ada jurnal dari Anggraini dan kawan-kawan, tahun terbitnya 2024, judulnya Integrasi Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Project Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Jurnalnya itu Biosfer atau Jurnal Biologi dan Pendidikan Bio, di mana hasilnya itu penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan PBL diterapkan karena dapat mengakomodasi peserta didik belajar sesuai minat, kemampuan, metode, kesiapan belajar, serta kebutuhan, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Sedangkan integrasi pembelajaran berbasis proyek itu mengakomodasi peserta didik untuk aktif menyampaikan gagasan, ide, dan pemikirannya dalam pembuatan proyek bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Sedangkan pemilihan materi biologi itu dilakukan karena berfokus pada keterlibatan peserta didik untuk menemukan konsep, memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas, serta kemandirian sesuai perkembangan fisik, psikologis, bakat, dan peserta didik. Strategi dalam pembelajaran ini tuh itu siswa dikelompokkan secara heterogen menjadi 5 kelompok dengan masing-masing beranggotakan 6-7 orang dan diberikan tugas proyek membuat terarium untuk memberikan gambaran mengenai ekosistem. Terus pembelajaran dilaksanakan dalam beberapa tahapan, ada yang pertama dan kedua, di mana berfokus pada penyusunan jadwal, pelaksanaan pembuatan terarium, terus dilanjutkan dengan tahap pengamatan selama 1 minggu yang mencakup pembuatan jadwal, perawatan tanaman, dan hal ini tuh untuk mengetahui interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam terarium, dan diakhiri dengan pertemuan terakhir di mana siswa mempresentasikan hasil diskusi serta laporan pengamatan dan mengerjakan tes keterampilan berpikir kreatif. Lalu cara melatihkan strategi ini yaitu peserta didik diharuskan dapat berkolaborasi
aktif dalam mengerjakan proyek dan memanajemen waktu dan menemukan laporan pengamatan dengan baik. Kebaruan dari penelitian ini yaitu penerapan keterampilan berpikir kreatif mampu ditingkatkan dengan implementasi PJBL dengan diintegrasikan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana keberhasilan dalam pembelajaran tersebut didapatkan pembelajaran melalui dengan perancangan menyesuaikan karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Lalu ada dari jurnal dari TAS dan Minas, di mana tahun terbitnya 2024, judulnya itu The Effect of Learning Style-Based Differentiated Instructional Activities on Academic Achievement and Learning Retention in the Social Studies Course. Jurnalnya itu SAGE Open, di mana penelitian ini tuh menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi karena menyadari bahwa siswa itu memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda. Strategi diferensiasi itu dianggap dapat membantu siswa belajar dengan lebih efektif dan mencapai hasil belajar yang optimal dengan menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Pemilihan mata pelajaran sosial dalam penelitian ini tuh dianggap sebagai bidang yang ideal dan dapat melatih kemampuan berpikir kritis karena melibatkan analisis, interpretasi, dan evaluasi berbagai informasi dan persepsi sejarah sosial dan budaya. Nah, strategi dalam pembelajaran diferensiasi ini tuh melibatkan beberapa langkah. Yang pertama ada gaya belajar, di mana gaya belajar itu diidentifikasi menggunakan Gracia Rachman Learning Style Scale, di mana perencanaan guru habis itu ada perencanaan, guru itu merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswanya. Lalu ada implementasi, di mana guru menerapkan kegiatan belajar yang telah dirancang seperti penggunaan metode, terus pusat belajar, dan agenda belajar. Lalu yang terakhir ada evaluasi, di mana guru mengevaluasi hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan strategi diferensiasi, serta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Terus cara melatihkan strategi ini tuh peserta didik diharuskan dapat berkolaborasi aktif dan dalam pembelajaran dan berpikir kritis. Kebaruan dari penelitian ini tuh terletak pada fokusnya di mana pada penerapan strategi pembelajaran diferensiasi dalam mata pelajaran studi sosial atau IPS. Penelitian ini juga mengkaji dampak strategi diferensiasi terhadap retensi pengetahuan siswa selain pencapaian hasil belajar. Lalu yang keempat ada jurnal dari Prihandini, Aziza, dan Atikah, tahun terbit 2023, judulnya Sinergi Antara Pelaksanaan Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Teaching at the Right Level dalam menghadirkan lingkungan belajar inklusif. Jurnal terbitnya di JTP atau Jurnal Teknologi Pendidikan, di mana hasilnya itu ada penerapan strategi pembelajaran ini karena dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kolaboratif, dan bermakna, yang dimana menekankan guru dalam menyesuaikan pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, serta peserta didik yang awalnya mengalami kesulitan dalam pembelajaran itu mampu mengejar dan meningkatkan prestasi belajar mereka. Dalam artikel ini tidak menyebutkan alasan dari pemilihan materi biologi, tetapi secara tersurat alasannya itu terlihat karena materi biologi ini tuh dapat dipecah menjadi berbagai tingkat kompleksitas dan kesesuaian dengan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Nah, strategi ini tuh diawali dengan pemetaan kebutuhan peserta didik melalui asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan awal dan gaya belajar mereka. Lalu dilanjutkan dengan pembelajaran yang dibedakan dengan mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Kemudian ada konten pembelajarannya juga dibedakan dengan menyusun LKPD dengan tingkat kompleksitas yang berbeda untuk setiap kelompok, serta menyediakan berbagai metode pembelajaran untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Guru berperan dalam sebagai fasilitator, motivator, dan inovator
untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif. Cara melatih strategi ini yaitu peserta didik diharuskan dapat berkolaborasi dalam memecahkan masalah atau LKPD yang diberikan serta aktif dalam pembelajaran berlangsung. Nah, kebaruan dari penelitian ini yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level memiliki dampak positif dalam pembelajaran karena memfasilitasi partisipasi belajar peserta didik di mana lebih mudah memahami apa yang mereka pelajari sesuai dengan level kemampuannya. Lalu yang terakhir Oke, cukup, itu Krista. oke, Bapak. Cukup dulu. Ini naik ke atas, Mbak Darto. Yang ini nih, berdiferensiasi lah ini nih. Oke, ini berdiferensiasi ya. Oke, ini strategi ya pembelajaran berdiferensiasi. Ini menarik ini. Jadi seorang guru atau penelitinya itu dia memetakan kemampuan awal dulu. Memetakan kemampuan awal, kemudian mengukur gaya belajarnya gitu ya. Nah, kemudian menyusun perangkat pembelajaran untuk memfasilitasi kemampuan siswa yang berbeda-beda, yang heterogen gitu. Nah, di sini sudah disebutkan ya bagaimana cara melatihkannya gitu. Ini menarik ya teman-teman. Eh, Terkait dengan pembelajaran diferensiasi ini tantangan ya karena guru harus menghadirkan strategi bagaimana cara mengajar di kelas ya dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda gaya belajarnya. Mungkin ada yang visual, audiovisual, kemudian audio gitu ya, kinestetik gitu ya. Kan guru harus merancang itu. Tidak mungkin seorang guru misalnya memperlakukan siswa dengan gaya belajar kinestetik sama dengan audio. Nah, ini nih tantangannya di situ. Sedangkan harus diisi guru harus mengejar apa namanya tujuan pembelajaran ya, tujuan pelajaran. Tapi di kurikulum 2000 yang sekarang ini ya, kurikulum Merdeka Belajar itu kan memang berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi bagaimana seorang guru itu mampu mengenali karakteristik siswa sehingga akan menumbuhkan guru mencari strategi ya pembelajaran yang bisa memfasilitasi itu. Nah, mungkin teman-teman yang eh, fokus ya ke pingin riset terkait dengan eh, pembelajaran diferensiasi, tapi lebih mendalam mungkin deep learning gitu ya. Kalau deep learning itu kan sebagai pendekatan ya. Deep learning seperti yang saya sampaikan itu ada meaningful learning ya, pembelajaran bermakna. Kemudian ada joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian satunya lagi eh, joyful learning, eh, meaningful learning. Satunya lagi apa? Joyful, meaningful, dan ada tiga. Ada tiga. Joyful, meaningful. Nah, menarik ya. Menarik. Mungkin teman-teman yang ingin ada strategi nanti ingin melakukan riset terkait dengan strategi pembelajaran diferensiasi gitu ya di kelas dengan tadi strategi diferensiasi itu harus tadi mengukur kemampuan awal dulu. Kemampuan awal itu mungkin pemahaman biologinya ya terhadap materi yang akan diajarkan, kemudian gaya belajarnya. Nah, untuk menggunakan instrumen apa? Instrumen gaya belajar yang sudah ada aja. Tadi ada yang di atas itu Goodman apa siapa itu? Nah, dia juga punya instrumen untuk yang ini nih. Nah, ini nih yang tas dan minus nih. Nih kayak belajar ya dia pakai instrumen ini bisa diadopsi gitu ya. Gracia Rehman ya. Bawah-bawah nomor 3 nih. Nah, nih kayak belajar siswa diidentifikasi menggunakan Gracia Rehman Learning Style Scale. Jadi pakai angket, dia skala ya. Skala 1, 2, 3, 4 entah berapa skalanya. Nah, nanti diidentifikasi kayak belajar siswanya. Nah, ini kalau ada yang mau ngambil skripsi ini bagus ini. Ya, diukur gaya belajarnya, kemudian tapi sebelum penelitian ya, ukur dulu gaya belajarnya kelas apa gitu. Misalnya kelas 10 nih, kelas 10 10A dan B diukur gaya belajarnya.
Ya, nanti satu kelas itu cenderung gaya belajarnya apa. Nah, baru disusun strategi pembelajarannya. Kemudian tadi juga di samping ngukur gaya belajar, ngukur juga kemampuannya. Mungkin pakai soal pilihan ganda 20 atau 30 yang tentang materi biologi yang akan dipelajarinya misalnya. Nah, nanti kenapa harus materi yang akan dipelajari? Karena kita akan mengukur apa namanya, melakukan treatment terhadap materi yang akan dipelajari gitu ya, dan bisa mengadopsi instrumen ini, Gracia-Rahman Learning Style ini gitu. Nah, nanti dari situ peneliti akan mendesain pelajarannya, gimana RPP-nya atau modul ajarnya, gimana LKPD-nya, mungkin harus difasilitasi bagaimana. Ini menarik ya, menarik, menarik. Kalau ada yang mau minat ke sana bisa nih, bagus. Ya. Nah, ini inovasi ya. Ini yang tas dan siapa namanya? Tas dan minus ya. Tas dan minus juga bagus nih. The effect of learning style-based differentiation instructional activities on academic achievement and learning retention in the social studies course. Ini bagus nih. Ini jurnal internasional nih, Sagi Open nih. Ini kalau nggak buku ya jurnal ini. Jadi eh, menarik ini ya. Jadi strategi mengajar diferensiasi itu seperti apa gitu. Nah, dikasih apa saja nih strateginya. Gitu ya. Menarik. Gitu ya. Oke, jadi tahu, oh, orang lain melakukan inovasi ini loh. Orang lain melakukan inovasi ini. Nah, ke depan mungkin kalau ada teman-teman yang mau riset tentang itu, misalnya Rista nih mau riset tentang differential learning strategi itu. Nah, nanti apa yang bisa eh, mewarnai hal yang baru, apa yang mau ditambahkan misalnya. Oh, beritanya si dia tuh tentang ini gini. Plan ini mungkin kalau yang saya mungkin ditambahi diferensiasi learning, tapi nanti ada nilai Islamic studinya misalnya. Itu juga ada sesuatu yang barunya tuh. Walaupun menambahkan misalnya nilai-nilai religius misalnya ke dalam pembelajaran, tapi diferensiasi learning gitu. Nah, itu juga dari sekian banyak riset belum ada nih yang diferensiasi learning tapi memadukan nilai-nilai religius misalnya. Nah, itu menarik itu. Ya, menarik gitu. Itu juga inovasi gitu. Inovasi. Ya, jadi tahu ya inovasi-inovasinya ya. Antara nih tas minus dan nomor 7 dan nomor 8 tadi ya. Itu kan berbeda ya. Itu kan berbeda nih, 7 dan 8 nih. Nih. Dia pakai right level nih. Dia pendekatannya teaching at the right level. Nah, ini untuk menghadirkan lingkungan inklusif sama ini di kurikulum Merdeka Belajar itu inklusivitas itu dijunjung tinggi. Inklusif itu setiap siswa tadi memerlukan perlakuan yang berbeda-beda, inklusif ya. Inklusif. Beda-beda karakter siswa itu ya, kemampuannya beda, karakternya beda dan lain sebagainya. Oke, cukup ya Rista. Terima kasih Rista, bagus ini sudah mereview ya. Ini nambah ilmu ini. Oke, selanjutnya seperti Herunisa. Selanjutnya siapa tadi? Oh, Halimatus Sa'diyah. Oke, Iya, Halimatus Sa'diyah, silakan bisa ditampilkan di layar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membacakan atau mereview kembali hasil review jurnal yang sudah saya review. Langsung saja, untuk yang pertama itu ada jurnal dari Zukmadini, DKK, tahun 2018.
dengan judul Strategi Pembelajaran Biologi Berbasis Lingkungan Melalui Kombinasi Pembelajaran Indoor dan Outdoor sebagai upaya meningkatkan keterampilan proses siswa SMA. Untuk hasilnya yaitu berdasarkan jurnal yang ditinjau, menerapkan strategi pembelajaran biologi berbasis lingkungan melalui kombinasi pembelajaran indoor dan outdoor karena pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan proses siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif di dalam kelas, tetapi juga aktif mengeksplorasi lingkungan sekitarnya untuk menemukan konsep-konsep biologi secara langsung. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran konstekstual yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Nah, untuk pemilihan materi biologi sendiri, yaitu materi biologi berbasis lingkungan yang didasarkan pada relevansi dan keterkaitannya dengan kehidupan nyata. Lingkungan ini menyediakan sumber belajar yang kaya dan memungkinkan siswa untuk memahami konsep biologi melalui pengalaman langsung. Dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, seperti laboratorium alami, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai konsep, seperti keanekaragaman hayati, ekosistem, dan dampak lingkungan terhadap organisme. Selain itu juga pembelajaran berbasis lingkungan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ekologis serta sikap peduli terhadap lingkungan sejak dini. Strategi pembelajaran dalam penelitian ini mengikuti tiga fase utama, yaitu introduksi, eksplorasi, dan interpretasi. Fase introduksi ini dilakukan dalam kelas, di mana guru memperkenalkan konsep serta menggali pengetahuan awal siswa mengenai topik yang akan dipelajari. Nah, untuk selanjutnya yaitu eksplorasi. Nah, siswa diajak keluar kelas untuk melakukan observasi dan pengumpulan data di lingkungan sekitar. Pada tahap ini, mereka berinteraksi langsung dengan objek yang dipelajari seperti flora, fauna, atau faktor abiotik. Nah, setelah eksplorasi, fase yang selanjutnya yaitu interpretasi. Kembali yang mana dilakukan di dalam kelas. Siswa mengolah data yang telah dikumpulkan, menganalisis hasil observasi, dan menyampaikan temuan mereka dalam bentuk presentasi atau diskusi kelompok. Kemudian cara melatih keterampilannya yaitu dalam proses siswa yang memahami konsep biologi dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai aktivitas ilmiah ke dalam pembelajaran. Keterampilan proses yang dilatih meliputi mengobservasi, mengukur, mengolah data, dan mengkomunikasikan, serta menginferensi. Dalam kegiatan eksplorasi, siswa belajar melakukan pengamatan sistematis terhadap objek biologi, menggunakan alat ukur untuk mengolah data, serta menganalisis hasil temuan mereka. Selain itu, mereka juga dilatih untuk menyusun laporan, menyajikan hasil analisis, dan berdiskusi dengan teman sebayanya yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta komunikasi ilmiah mereka. Kemudian kebaruan dari jurnal ini yaitu terletak pada penerapan strategi pembelajaran berbasis lingkungan yang sistematis dengan model EAI. Pendekatan ini menerapkan integrasi pembelajaran indoor dan outdoor yang lebih terstruktur dibandingkan metode konvensional yang lebih berpusat pada penyampaian materi di dalam kelas. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti efektivitas strategi dalam meningkatkan keterampilan proses siswa yang merupakan aspek penting dalam pembelajaran sains. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pendidik dalam merancang pembelajaran biologi yang lebih menarik. Kemudian, jurnal yang berikutnya yaitu ada dari Zen dan Hidayatullah pada tahun 2019. Nah, jurnal ini dengan judul Pengaruh Penggunaan Strategi Aktif Knowledge Sharing terhadap peningkatan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Jurnal ini menerapkan strategi active knowledge sharing untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa.
Strategi ini dipilih karena metode pembelajaran konvensional cenderung membuat siswa pasif, hanya menerima informasi tanpa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan strategi ini, siswa didorong untuk terlibat dalam diskusi, berbagi ide, serta mengembangkan pemahaman melalui interaksi dengan teman sekelompoknya. Hal ini penting dalam menciptakan suasana belajar yang lebih kolaboratif dan partisipasif, sehingga meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir siswa. Pemilihan materi bahasa Arab dalam penelitian ini dikarenakan sifatnya yang membutuhkan keterampilan berkomunikasi serta pemahaman konsep yang kuat. Bahasa Arab juga hanya soal menghafal kosakata atau tata bahasa, tetapi juga melibatkan konsep pemahaman konteks serta penerapan dalam komunikasi sehari-hari. Oleh karena itu, strategi active knowledge sharing dianggap efektif dalam pembelajaran ini karena menekankan interaksi antar siswa. Kemudian langkah-langkah dalam strategi active knowledge sharing terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pembagian kelompok, di mana siswa dibagi dalam beberapa kelompok diskusi. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan lembar kerja, yaitu setiap kelompok diberikan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang sedang dipelajari. Kemudian ketiga, diskusi kelompok, di mana siswa berdiskusi dan mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Kemudian yang keempat, ada pertukaran jawaban, di mana jawaban dari kelompok satu diberikan kepada kelompok yang lain untuk dinilai dan dikomentari. Kemudian yang kelima, ada klarifikasi dari guru, yaitu guru menjelaskan jawaban yang benar dan memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi. Kemudian cara melatih keterampilan keaktifan belajar siswa dapat dilakukan dengan memberikan lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, bertanya, dan menyampaikan pendapat. Strategi active knowledge sharing ini memberikan wadah bagi siswa untuk lebih berani berbicara, mengemukakan ide, serta melatih keterampilan analisis dalam menilai jawaban kelompok lain. Selain itu, dengan adanya pertukaran jawaban, siswa lebih terdorong untuk memahami materi dengan baik agar dapat memberikan tanggapan yang relevan terhadap jawaban kelompok lain. Kemudian kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan active knowledge sharing sebagai metode pembelajaran yang terbukti efektif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebelumnya, metode konvensional ini lebih banyak berfokus pada pengajaran berbasis ceramah yang cenderung membuat siswa pasif. Namun, dengan strategi ini ditemukan adanya peningkatan signifikan dalam keaktifan belajar siswa dalam berdiskusi, menyampaikan pendapat, maupun memperhatikan materi pelajaran. Penelitian ini juga memberikan wawasan baru bagi peserta didik bahwa metode pembelajaran berbasis diskusi dan interaksi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan keaktifan siswa di kelas. Kemudian jurnal berikutnya, yaitu ada dari Handoko dan kawan-kawan dengan judul Pengaruh Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik. Nah, jurnal ini menerapkan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir SPPKB dengan pembelajaran biologi di SMA Al-Hajar 3 Bandar Lampung masih didominasi oleh metode teacher-centered yang menyebabkan siswa kurang terlatih dalam berpikir kritis. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran serta mendorong mereka untuk mengembangkan kemampuan analisis, evaluasi, dan penyelesaian masalah. Penerapan strategi ini berjalan dengan tuntunan pendidikan modern yang mengedepankan higher order thinking skills atau HOTS dan keterampilan ilmiah dalam pembelajaran. Untuk pemilihan materi biologi, khususnya sistem reproduksi manusia, dilakukan karena materi ini memiliki banyak konsep yang memerlukan pemahaman mendalam serta kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis proses biologis dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, sistem reproduksi manusia juga merupakan salah satu materi yang sering mengalami miskomunikasi di kalangan siswa.
Oleh karena itu, dengan penerapan SPPKB, siswa diharapkan dapat memahami konsep dengan lebih baik melalui eksplorasi, diskusi, dan penyelesaian masalah secara aktif. Kemudian langkah-langkah dalam strateginya yaitu yang pertama orientasi, yang mana pendidik mengkondisikan siswa agar siap belajar dengan penyampaian tujuan dan pembelajaran yang mengaitkan materi dengan pengalaman siswa. Kemudian yang kedua ada pelacakan, yang mana siswa mengidentifikasi dan menggali informasi awal mengenai topik yang akan dipelajari melalui diskusi atau tanya jawab. Yang ketiga ada konfrontasi, yaitu pendidik menyajikan permasalahan yang menantang untuk mendorong siswa berpikir kritis dan mencari solusi berdasarkan pemahaman mereka. Yang keempat ada langkah yang inquiry, yaitu siswa bekerja dalam kelompok untuk mengeksplorasi dan menyelesaikan masalah yang diberikan dengan bantuan lembar kerja kelompok. Kemudian yang kelima ada akomodasi, yang mana siswa menyusun kesimpulan dari hasil diskusi dan merumuskan konsep berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu ada transfer, yang mana siswa diberikan tantangan baru yang berkaitan dengan materi sebelumnya untuk menguji pemahaman dan menerapkan keterampilan berpikir mereka dalam situasi yang berbeda. Nah, cara untuk melatih keterampilan berpikir kritis ini melalui tahapan SPPKB, khususnya pada tahap inquiry, di mana siswa didorong untuk mengeksplorasi masalah secara mendalam, berdiskusi dengan teman sebaya, serta mengembangkan argumen yang logis. Selain itu, dengan adanya tahap konfrontasi, siswa belajar mengevaluasi informasi, mengajukan pertanyaan kritis, serta membangun pemahaman berdasarkan bukti ilmiah. Pendekatan ini juga membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan komunikasi ilmiah, baik secara lisan maupun tulisan, melalui diskusi dan penyajian hasil analisis mereka. Kemudian kebaruan dari penelitian ini yaitu terletak pada penerapan SPPKB dalam pembelajaran biologi yang berfokus pada kemampuan berpikir kritis, yang sebelumnya lebih sering diterapkan dalam mata pelajaran eksakta seperti matematika dan fisika. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi ini lebih efektif dibandingkan metode konvensional dalam meningkatkan pemahaman siswa, yang dibuktikan dengan pembedaan hasil post-test antara kelas eksperimen dan kontrol. Dengan hasil penelitian ini, pendidik dapat mengadaptasi strategi SPPKB sebagai alternatif dalam mengembangkan pembelajaran berbasis eksplorasi yang lebih efektif dan mendukung keterampilan berpikir tinggi tingkat siswa. Kemudian yang berikutnya yaitu ada dari Jurnal Asia, Topano dan Walid pada tahun 2020, yang mana berdasarkan hasil review jurnal ini menerapkan strategi Guided Note Taking atau GNT, karena pendekatan konvensional yang digunakan sebelumnya kurang efektif dalam meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Pembelajaran berbasis ceramah dengan strategi expository cenderung membuat siswa pasif dan kurang terlihat dalam proses pembelajaran. Dengan menerapkan GNT, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga aktif mencatat bagian-bagian penting dari materi yang disampaikan, sehingga meningkatkan fokus dan pemahaman mereka. Selain itu, juga strategi ini membantu siswa untuk lebih terlibat dalam pembelajaran dengan cara yang lebih sistematis dan interaktif. Kemudian pemilihan materi biologi dikarenakan bersifat konseptual dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Dalam hal ini, topik sistem respirasi pada manusia dipilih karena merupakan bagian penting dalam kurikulum biologi yang seringkali sulit dipahami oleh siswa. Materi ini juga memiliki banyak istilah dan proses yang membutuhkan pemahaman bertahap serta daya ingat yang kuat, sehingga penggunaan strategi GNT dapat membantu siswa menyusun konsep secara lebih sistematis dan mempertahankan informasi dalam jangka yang lebih panjang. Kemudian langkah-langkah dalam penerapan strategi ini yaitu yang pertama persiapan, yang mana guru menyiapkan materi dalam bentuk handout dengan beberapa bagian yang dikosongkan. Kemudian yang kedua ada penyampaian materi, yang mana guru menyampaikan materi dengan penjelasan yang sistematis,
Sementara siswa mendengarkan dan mencatat poin-poin penting pada handout yang telah disampaikan. Yang ketiga ada pengisian catatan, yang mana siswa mengisi bagian-bagian kosong dalam handout dengan informasi yang mereka peroleh selama pembelajaran. Kemudian yang keempat ada diskusi kelompok. Siswa bekerja dalam kelompok untuk saling berbagi dan mengevaluasi catatan mereka guna memastikan kelengkapan informasi. Kemudian yang kelima ada presentasi dan klarifikasi, yang mana siswa menyampaikan pemahaman mereka, sementara guru memberikan umpan balik dan meluruskan konsep-konsep yang kurang dipahami. Kemudian yang terakhir ada evaluasi, yaitu guru memberikan tes atau refleksi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, cara untuk melatih keterampilan ini yaitu meningkatkan minat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan mencatat poin-poin penting selama pembelajaran, siswa lebih fokus dalam memahami konsep, sehingga minat mereka terhadap materi meningkat. Selain itu juga interaksi dalam diskusi kelompok membantu siswa untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan pemahaman mereka, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan hasil belajar. Untuk keberhasilan strategi ini juga didukung oleh data yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam nilai post-test dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Untuk kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan strategi GNT dalam pembelajaran biologi sebagai alternatif untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, strategi ini lebih sering diterapkan dalam pembelajaran ilmu sosial atau bahasa, tetapi penelitian ini juga membuktikan bahwa metode GNT juga sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam mata pelajaran sains. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih aktif dan berbasis catatan dapat memberikan dampak positif terhadap keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian akademik yang lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu ada dari Munandar tahun 2018, yang mana berdasarkan hasil review, jurnal ini menerapkan strategi pembelajaran induktif berbasis masalah karena metode pembelajaran yang selama ini digunakan masih bersifat konvensional dan berpusat pada dosen, sehingga mahasiswa kurang aktif dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, dengan strategi ini, mahasiswa didorong untuk menemukan pola atau konsep berdasarkan contoh-contoh yang konkret yang diberikan dalam bentuk permasalahan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar mahasiswa dengan melibatkan mereka secara langsung dalam proses pembelajaran yang lebih interaktif dan bermakna. Materi penilaian pembelajaran biologi dipilih dalam penelitian ini karena merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pendidikan biologi yang mempersiapkan mereka sebagai calon pendidik. Mata kuliah ini juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang cara menilai dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Induktif. Oleh karena itu, penerapan strategi pembelajaran induktif berbasis masalah ini dianggap tepat karena mahasiswa tidak hanya menghafal teori, tetapi juga memahami dan menerapkan konsep dalam situasi nyata yang akan mereka hadapi di dunia pendidikan. Kemudian langkah-langkah strateginya yaitu yang pertama, penyajian masalah, yaitu mahasiswa diberikan kasus atau contoh permasalahan nyata terkait penilaian pembelajaran biologi. Kemudian yang kedua, eksplorasi data, yang mana mahasiswa diminta untuk menganalisis masalah dan mencari informasi tambahan untuk memahami konteksnya. Kemudian yang ketiga ada pengenalan pola, yang mana mahasiswa diarahkan untuk menemukan keterkaitan antara contoh-contoh yang diberikan dan menarik kesimpulan awal. Yang keempat ada formulasi konsep, yaitu berdasarkan pola yang ditemukan, mahasiswa menyusun konsep atau prinsip yang mendasari permasalahan tersebut. Yang kelima ada aplikasi konsep, yang mana mahasiswa menerapkan konsep yang telah mereka susun ke dalam situasi lain yang serupa untuk menguji pemahamannya. Dan yang terakhir ada evaluasi dan refleksi, yaitu mahasiswa melakukan diskusi kelompok atau refleksi untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap konsep yang telah dipelajari. Cara melatih keterampilan meningkatkan motivasi dan hasil belajar ini, strategi ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek
yang aktif dalam pembelajaran. Nah, dengan menyelesaikan masalah yang nyata dan menemukan konsep sendiri, mahasiswa lebih termotivasi untuk belajar karena mereka merasa memiliki peran dalam proses pembelajaran. Selain itu juga melalui diskusi kelompok dan eksplorasi, mahasiswa dilatih untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Hasil belajar juga meningkat karena konsep yang dipelajari tidak hanya menghafal, tetapi dipahami melalui pemahaman yang langsung. Kemudian untuk kebaruan dari penelitian ini yaitu terletak pada penerapan strategi pembelajaran induktif berbasis masalah dalam konteks mata kuliah penilaian pembelajaran biologi, yang sebelumnya lebih sering diterapkan dalam bidang sains atau matematika. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif mahasiswa, tetapi juga meningkatkan motivasi belajar yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan akademik. Selain itu juga penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa strategi pembelajaran yang berbasis masalah dan eksploratif dapat menjadi alternatif efektif untuk menggantikan metode pembelajaran konvensional yang masih banyak digunakan di perguruan tinggi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Halimah Sadia bagus nih. Oke, ini ada strategi pembelajaran induktif ya. Induktif ini bisa untuk melatihkan berpikir kritis, penguasaan konsep gitu ya. Ini bagus nih kalau ada yang ke atas tadi juga menarik nih strateginya. Apa ini tentang minat dan hasil belajar? Oh, ini strategi ya, guided note taking ya. Oke, terus apa lagi? Ini apa lagi nih? Strategi belajar dan peningkatan SPPKB ya terhadap berpikir kritis. Oke, terus variatif nih. Terus nih stop nih tadi. Oh, ini bahasa Arab ya. Sharing knowledge ya ke atas. Oke. Ini coba nomor 1. Tadi belajar bagaimana berbasis lingkungan ya. Nah, ini juga menarik nih. Nah, strateginya berbasis lingkungan ya. Ada kombinasi indoor dan outdoor learning gitu ya. Melibatkan KPS, ya ini bagus nih. Ya, mahasiswa saya ada yang kemarin tuh outdoor learning, ada kemudian jelajah alam sekitar ya. Strategi jelajah alam sekitar, menjelajah di sekitar sekolahannya ya. Di sekolahannya itu punya potensi lingkungan sekolah yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Jadi sekolah punya koleksi tanaman ya, flora, fauna gitu. Nah itu biasanya sekolah-sekolah yang adiwiyata biasanya punya koleksi tanaman yang lebih variatif. Nah itu bisa dijadikan sebagai tempat objek riset ya, kalau untuk mahasiswa ya, untuk misalnya outdoor learning, jelajah alam sekitar ya. Nah, itu menarik. Mahasiswa saya itu bimbingan saya yang tahun 2022 kalau nggak salah ya. 2023, lulus 2023 itu dia jelajah alam sekitar, terus ada berbantuan QR code. Nah, jadi siswanya itu dibekali dengan LKS ya dalam pembelajarannya, kemudian gurunya itu bikin QR code. Nah, di dalam QR code itu berisi informasi terkait dengan nama tumbuhannya, nama ilmiahnya, kemudian manfaatnya, dia monokotil atau dikotil. Pokoknya siswa itu berbekal gawai atau gadget itu men-scan itu, scan. Oh, nanti dapat informasi apa gitu. Nah, ditulis di dalam LKPD-nya. Gitu ya. Nah, itu menarik untuk anak siswa SMA ya. Karena anak-anak SMA itu kan misalnya nama-nama tumbuhan aja ya. Atau nama-nama pohon itu kan nggak tahu. Ini pohon mangga tuh apa nama ilmiahnya. Dia monokotil atau dikotil. Kalau nggak dilatihkan seperti itu,
Nah, itu kan apa namanya, nanti ya nggak bisa-bisa gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini berbasis lingkungan, strategi belajar biologi berbasis lingkungan melalui kombinasi belajar indoor outdoor. Jadi di kelas ini ada aktivitas di dalam kelasnya, indoor, ada aktivitas di luar kelasnya dengan memanfaatkan lingkungan belajar. Ya, jelajah alam sekitar juga tidak harus di sekolahannya, boleh nanti diprojekkan misalnya eh, di rumahnya masing-masing atau di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Ya, ini untuk menumbuhkan kesadaran ekologis serta step di lingkungan. Oke, yang mahasiswa saya itu untuk meningkatkan itu kepedulian apa ya, kalau nggak salah ya, kepedulian siswa dan konservasi kalau nggak salah tuh, konservasi. Itu ya, itu menarik gitu ya. Oke, ke bawah, coba. Oke, stop. Novelty yang nomor 1 tuh tadi, Neng. Nah, ini nih, novelty-nya nih. Novelty-nya yaitu terletak pada strategi pembelajaran ini. Ya, tadi ya, berbasis lingkungan, indoor and outdoor learning itu ya. Integrasi indoor lebih struktur dibanding metode konvensional, lebih pusat pada. Ini juga ya, menarik ini. Ini juga inovasi pembelajarannya. Jadi guru tidak hanya di dalam kelas saja dalam menyampaikan materi, tapi aktivitas siswa di luar juga harus ini ya, perhatikan juga ya. Siswa difasilitasi untuk belajar itu. Menarik sebenarnya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau yang outdoor learning itu kan, yang selama ini sudah dilakukan teman-teman itu kan ada field trip gitu ya. Field trip kemana? Nah itu outdoor learning sebenarnya. Atau jelajah alam sekitar lah. Jelajah alam gitu ya. Itu juga mendekatkan siswa dengan eh, konteks siswa, konteks lingkungan ya. Objek-objek biologi yang bisa dipelajari dari sana, dari alam. Ya, sehingga lebih kenal, lebih dekat. Bandingkan kalau hanya belajar dari buku, kan akan lain rasanya kalau Anda belajar ke lingkungan sekitar ya, ke laut, pegunungan, gitu ya, ke Palutungan misalnya. Itu lebih ini pengetahuannya lebih kompleks, ya, lebih kompleks. Oke, baik. Terima kasih pada Rista dan Halimatus Sadia. Minggu depan sudah libur, tah. Kalau di surat edaran sih begitu ya. Ya, tapi tugasnya lanjut ya. Kalau tidak salah minggu depan pertemuan selanjutnya nanti pokoknya teman-teman ngerjain aja terus. Kalau nggak salah pertemuan selanjutnya itu tentang pendekatan pembelajaran ya, kalau nggak salah ya, atau bahan ajar. Nanti Iya, lihat ya, Kak. ya. Kalau nggak pendekatan ya bahan ajar itu. Silakan nanti, misalnya gini, saya kasih ini dulu briefing 1 menit. Bahan ajar misalnya. Kalau teman-teman minat nanti riset atau penelitian atau membuat bahan ajar itu ya, inovasi bahan ajar itu satu topik misalnya LKPD misalnya ya. Nanti LKPD semua 10-nya. Tapi nanti diamati tuh. LKPD-nya si A itu tentang misalnya berbasis masalah. LKPD-nya si B itu project based learning. LKPD-nya si C itu misalnya pembelajaran berbasis jelajah alam sekitar misalnya. Nah, itu nanti diamati coba. Nah, dari situ mungkin nanti teman-teman akan muncul ide eh, LKPD apa mungkin bahan ajar apa yang akan dikembangkan. Ya, dikembangkan ya. eh, untuk meningkatkan apa, begitu keterampilan apa gitu ya. Nah, itu akan nanti teman-teman kan mungkin ada yang wilayah kajiannya bahan ajar ya, nanti skripsinya. Itu membantu itu. Ada yang wilayah kajiannya bahan ajar tapi LKPD, ada yang modul. Misalnya E-modul misalnya, E-modul, elektronik modul. Oh, dia elektronik nih, berarti paperless. Nah, dia E-modulnya ditaruh di mana nih? Misalnya di Flipbook atau di aplikasi apa. Nah, nanti coba teman-teman apa nih yang belum gitu ya. Kalau di Flipbook tuh kelemahannya apa? Nah, kalau di apalagi aplikasi apalagi ya banyak sebenarnya. Ini kelemahannya apa? Nah, coba dari kelemahan itu nanti teman-teman bisa menutup. Oh, kalau ini punya kelemahan ini. Yang paling bagus tuh misalnya pakai aplikasi yang ini, misalnya ya. Tidak perlu akses internet dan lain sebagainya misalnya. LKPD juga sama. Mungkin ada yang LKPD. Elektronik LKPD itu misalnya
gurunya itu mengembangkan LKPD, tapi dia dipasang di misalnya di live worksheet, misalnya dipasang di live worksheet, misalnya secara online siswa bisa mengerjakan secara live, misalnya ya. Kemudian ditanam di mana lagi nih LKPD-nya. Nah, itu nanti teman-teman jadi banyak referensi, jadi banyak referensi. Nanti itu juga inovasi gitu ya. Apa yang sudah tahu, apa yang belum tahu, apa yang mau dicoba gitu ya. Nah, mungkin itu. Jadi dari sekian nanti model, strategi gitu ya. Kemudian bahan ajar, lah itu nanti teman-teman jadi banyak ini. Banyak ide-ide untuk melakukan inovasi pembelajaran, terus bisa bermanfaat untuk skripsi ya. Dimulai dari metodologi penelitian nanti. Dari situ aja, fokus aja. Yang penting yakin aja. Oh, karena Anda membaca ini, melakukan studi literatur ini, nanti membantu banget gitu, bantu banget. Jadi, kalau ditanya sama dosennya apa, pembimbingnya nanti ditanya, kamu kenapa pakai ini? Nah, kamu sudah punya alasan tuh, sudah melakukan literatur review. Nah, itu satu jawaban yang apa namanya, tapi harus benar jawabnya ya, harus benar jawabnya. Berdasar studi literatur ini. Kenapa mengangkat materi ini? Ah, ini loh ada alasannya, materinya alasannya seperti ini. Ini Anda akan sangat membantu sekali untuk metodologi penelitian, untuk tugas akhir skripsi dan lain sebagainya. Cukup dulu ya teman-teman ya. Oke, mari kita akhiri pembelajaran pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama ya, sip. Terima kasih.